Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Bayalami, NPM 1851040236, jurusan Manajemen Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, yaitu menggunakan teknologi informasi informatika dalam menjalankan perdagangan elektronik. Pengertiannya, e-commerce atau elektronik e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. Yang pertama, aspek teknis adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti penduduk dalam hubungan sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang membangun. Yang pertama, situs web. Yang kedua, jaringan komunikasi data. Yang ketiga, protokol komunikasi data. Yang keempat, antarmuka pemakai atau user interface. Yang B yaitu aspek non-teknis. Aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi yang terakhir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan adalah yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual. Misalnya, untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Yang kedua, aspek etika elektronik. Kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik ataupun antara perusahaan dengan pelanggan, misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Yang ketiga, yaitu aspek ekonomi global, untuk digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Konsep-konsep dalam e-commerce. Yang A, konsep business to business, yaitu transaksi secara elektronik antar entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Konsep yang B, konsep business to customer, yaitu mempunyai karakteristik terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan ke umum. Yang C, konsep customer to customer, merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. Lanjut, m-commerce dan wajah baru e-commerce. M-commerce atau mobile commerce adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handheld seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Pembantu digital pribadi adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Mobile commerce yaitu terdiri dari terminologi dan standar m-commerce, yaitu SMS, EMS, MMS. Terus yang kedua, atribut m-commerce dan faktor ekonominya. Yang pertama, mobilitas. Para pemakai membawa ponsel atau mobile device lainnya. Yang kedua, jangkauan luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Nilai tambah atribut m-commerce, instant connectivity, yaitu koneksi cepat dan mudah ke internet, alat mobil lainnya, dan database. Location, produk, dan service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Infrastruktur e-commerce dan m-commerce. Membangun infrastruktur e-commerce yaitu yang pertama, infrastruktur teknologi informasi, yaitu internet, extranet, dan intranet. Yang kedua, directory service,
penyedia, pelaku bisnis, dan pengguna end user. Salah satu jenis adalah domain name service. Interface, suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan user. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet pun dapat dikategorikan internet. Kalau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, vendor, mitra, partner, pelanggan, lain-lain. Infrastruktur e-commerce. Yang pertama, perangkat keras, contohnya telepon, personal digital assistant, dan attachable keyboard. Yang kedua, perangkat lunak, tampilan layar, aplikasi mobil, aplikasi middleware, wireless middleware. Yang ketiga, media transisi, contohnya microwave, satelit, bluetooth, radio. Manfaat dan kelemahan e-commerce. Bagi konsumen, seorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhan. Hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, mereka dengan mudah mendapatkan kebutuhan tanpa harus berusaha payah mengantri, dan transaksi online ini dapat dilakukan 24 jam. Bagi manfaat, e-commerce memungkinkan seorang berbisnis tanpa keluar rumah. Dengan bermodal komputer dan jaringan internet, kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan oleh pengguna e-commerce pada barang produksinya rata-rata di bawah harga pasaran, dan tentunya banyak dilirik kaum pembeli lokal maupun internasional. Bagi bisnis, dalam siklus jual beli biasa, pelanggan hanya mencakup daerah itu saja, tetapi e-commerce perusahaan dapat mengembangkan usaha ke daerah bahkan negara lain, yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kelemahannya, biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Kesimpulannya, yaitu pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transportasi untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.